anak-anakku kelas 7 ABC yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali dalam materi yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Silahkan cermati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Tahukah kalian tentang klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Pengelompokan tersebut berdasarkan kesamaan ciri dan perbedaan yang ditemukan pada setiap makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dan membedakan makhluk hidup antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memberi nama bagi makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Selain itu, klasifikasi juga memiliki yang namanya manfaat. Manfaatnya meliputi, yang pertama adalah kita dapat menyederhanakan objek biologi yang beraneka ragam sehingga mudah untuk dipelajari, mudah dikenali, dikelompokkan, atau dibandingkan. Yang kedua, dengan klasifikasi kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara jenis satu dengan jenis yang lainnya. Selanjutnya, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri fisik yang dimiliki. Yang kedua, berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi. Yang ketiga, berdasarkan ciri-ciri dari biokimia. Yang keempat, berdasarkan dari manfaat. Sistem-sistem yang ada dalam klasifikasi makhluk hidup, yang pertama menggunakan sistem alamiah. Yang kedua, sistem buatan. Yang ketiga, sistem filogen. Selanjutnya, tingkat takson dalam klasifikasi. Tingkatan yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Urutan tingkat takson mulai dari yang tertinggi sampai terendah yaitu urutan pada hewan. Yang pertama adalah kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Urutan pada tumbuhan meliputi regnum, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Yang membedakan antara hewan dan tumbuhan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat kedua. Pada hewan, tingkat pertama adalah kingdom, tingkat kedua adalah phylum. Untuk tumbuhan, tingkat pertama adalah regnum dan tingkat kedua adalah divisi. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Tokoh yang mengenalkan ilmu taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Dalam taksonomi diperkenalkan penulisan nama ilmiah untuk mempermudah mengingat kelompok kelas, genus, atau spesies suatu makhluk hidup. Berikut ini adalah tata cara atau aturan penulisan nama ilmiah. Tata nama ilmiah atau dikenal dengan binominal nomenklatur. Aturan penulisan nama ilmiah. Nama ilmiah terdiri dari dua kata atau binomial. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital. Huruf depan kata kedua menggunakan huruf kecil. Jika nama ilmiah ditulis dengan tangan, maka harus digaris bawah, sedangkan jika diketik, maka harus dicetak miring. Atau bisa menggunakan cetak tebal. Contoh padi, nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Oryza sativa ini harus dicetak miring atau digaris bawah atau dicetak tebal. Dengan huruf depan menggunakan huruf kapital dan huruf kedua harus menggunakan huruf kecil. Kata Oryza sativa, Oryza menunjukkan genus, sativa menunjukkan spesies. Selanjutnya, kunci determinasi, yaitu keterangan mengenai ciri-ciri suatu makhluk hidup. Kunci determinasi digunakan untuk menentukan termasuk kelompok manakah organisme itu. Jadi, adanya kunci determinasi bertujuan untuk mengenali dan menetapkan identitas suatu organisme agar dapat dimasukkan ke kelompok mana dalam klasifikasi. Contoh kunci determinasi sederhana adalah kunci dikotom. Contoh soal, misalnya kita ingin mencari kunci determinasi dari bunga sepatu, lihat di sebelah kiri, di situ ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat dulu yang nomor 1.
1A. Daun tunggal, 1B. Daun majemuk. Ingat, untuk bunga sepatu itu memiliki daun tunggal, maka kunci determinasinya adalah 1A. Daun tunggal. Setelah itu ada titik di sebelah kanan angka 2. Maka kita menuju ke nomor 2. 2A. Bangun daun bergaris. 2B. Bangun daun lebar. Ingat, untuk bunga sepatu itu memiliki bangun daun lebar, maka ditulis 2B. Di situ ada titik kembali menuju ke angka 3. Kita lihat angka 3. 3A tepi daun bergerigi, 3B tepi daun bercangkuk. Ingat, untuk bunga sepatu memiliki tepi daun yang bergerigi, maka kita tulis 3A tepi daun bergerigi. Maka ketemulah kunci determinasi dari bunga sepatu, yaitu 1A, 2B, 3A. Untuk mencari kunci determinasi dari rumput, kentang, kapuk, mahoni, dan kembang merak bisa kalian praktekkan sendiri di rumah. Untuk materi klasifikasi makhluk hidup bagian 3 akan dibahas di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.